Jika selama ini website Anda lolos dari Google Update, that's good. Maka di video ini saya harap dapat membantu website Anda untuk mempertahankan traffic dan even growing di next Google Update. Jika website Anda terkena dampak downtrend di Helpful Content Update ataupun Core Update, maka terdapat 5 hal yang perlu Anda ketahui agar website Anda dapat mempercepat recovery traffic di next update. Untuk Anda yang pertama kali tetap, perkenalkan, nama saya Calvin Raja. Saya adalah CEO and founder dari OmniRank dan Omni Authority, sebuah SEO company yang spesialis di bidang technical audit, on-site SEO, dan strategic link building untuk website Anda. Mari kita mulai. Apa yang terjadi saat Google Core Update? Dari laman resmi Google disampaikan bahwa Core Update yaitu perubahan yang terjadi secara broad atau luas, yang berarti meliputi banyak aspek. Jadi dalam sebuah Core Update, Google tidak hanya melakukan sebuah update misalnya tentang quality content, melainkan puluhan hingga ratusan perubahan-perubahan kecil dirilis sekaligus dalam satu waktu di dalam Core Update. Oleh karena itu akan lebih challenging untuk mengetahui website Anda terkena dampak negatif dari sisi ranking factor apa di saat Core Update. Namun tidak perlu khawatir, di video ini kita akan membahas panduannya. Pertama, perbaikan apa yang disarankan dari Google. Jika saran perbaikan dari Google yaitu, yang pertama, hindari terburu-buru menghapus elemen ini dan itu dari sebuah website. Yang kedua, fokus ke membuat konten yang bermanfaat, nyaman dibaca, dan berkualitas dari sisi struktur konten. Kemudian ketiga adalah hindari menghapus konten kecuali memang kontennya tidak bermanfaat, maka akan membantu konten yang berkualitas untuk dapat perform dan ranking lebih baik. Memang saran dari Google terkait membuat konten yang bagus, helpful content adalah benar, namun kita butuh lebih dari ini. Berikut adalah ranking factor baru yang penting yang berhubungan dengan August Core Update 2024 yang perlu Anda ketahui. Pertama, Catalyst Factor. Catalyst Factor adalah missing key yang jarang diketahui oleh para SEO. Setelah sebuah website dibangun, baik website baru ataupun website lama, website tersebut perlu tetap konsisten posting artikel baru dan link building, bukan sekedar set and forget. Dengan demikian, website kita akan disukai Google karena momentumnya selalu terjaga, karena adanya fresh content dan new backlinks yang masuk ke website kita. Catalyst sangat penting terutama untuk yang memakai H domain. Biasanya setelah memakai H domain, webmaster akan posting puluhan artikel sekaligus, kemudian dilupakan dan tidak lakukan apapun. Dengan harapan trafiknya dapat meningkat seiring waktu. Namun, hasilnya malah terbalik. Trafiknya akan naik signifikan, kemudian lalu langsung turun tajam. Ini adalah contoh website dari klien OmniRank yang memakai H domain dan memanfaatkan metode Catalyst, di mana aman di June 2024 update, yaitu terkait spam update, dan August 2024 core update, dan terus meningkat. Kedua, Content Pruning Method. Content pruning atau perapian konten adalah ketika Anda identifikasi halaman-halaman di website Anda dalam poin-poin tertentu Google tidak sukai. Content pruning cocok terutama untuk website besar yang telah memiliki banyak halaman di website. Dan seiring dengan banyaknya halaman yang ada di website, baik itu halaman artikel, halaman produk, tidak disadari terdapat halaman-halaman yang tidak perform, outdated, dan kurang relevan lagi dengan topik utama website Anda saat ini. Content pruning bukan sekedar hapus-hapus beberapa halaman lalu traffic website Anda akan meningkat. No, melainkan kita perlu identifikasi terlebih dahulu halaman yang memang benar-benar outdated, tidak perform, untuk menghemat crawl budget bagi Google. Karena semakin banyak halaman yang tidak penting di crawl oleh Google, makanya akan memberatkan biaya oleh Google dan website kita akan kurang maksimal hasil SEO-nya. Setelah identifikasi halaman yang akan dilakukan content pruning, maka Anda bisa lakukan salah satu dari 3 cara di bawah ini. Yang pertama, content refresh, yaitu meningkatkan kualitas artikel, informasi yang akurat ditambahkan, dan relevansi dari sebuah konten. Kedua, words content, yaitu menggabungkan beberapa artikel yang serupa, yang memiliki source intent yang sama, namun kita gabung menjadi sebuah artikel utama yang long dan in-depth, yang panjang dan berkualitas. Yang ketiga adalah delete content, yaitu jika memang kontennya sudah outdated, low perform, dan tidak relevan lagi, maka kita dapat hapus konten tersebut yang tidak memenuhi kualifikasi dari website kita. Berikut adalah contoh case study website dari OmniRank yang melakukan content pruning, di mana website klien kami adalah jenis e-commerce dengan jualan furniture interior di luar negeri. Klien kami publish seluruh produk serta asuransi dari masing-masing produk menjadi 2 halaman yang berbeda. Jadi ada halaman produk dan ada halaman asuransi dari produknya. Halaman asuransi untuk masing-masing produk tidaklah perlu jika kami lihat karena menjadi satu halaman terpisah dan ini akan memberatkan resources bagi Google dan crawl budget dari website menjadi menurun. Sehingga membuat konten dari produknya menjadi susah perform.
sehingga kami hapus konten asuransinya dan kita gabung ke halaman produknya. Setelah dihapus, maka konten yang berkualitas, konten utama ini mulai meningkat kembali. Berikut adalah before dan after-nya. Dan ini adalah chart organic pages dan organic traffic yang berlawanan, hasil dari content pruning, di mana semakin sedikit halaman yang ranking, namun semakin tinggi traffic yang kita dapat. Karena konten-konten yang perform ini mulai meningkat. 3. Pentingnya social signals bagi SEO. Social signals berkontribusi pada EEAT atau Experience, Expertise, Authoritative, dan Trustworthiness ke sebuah brand dan website. Authoritativeness adalah salah satu akronim dari Google konsep EEAT yang dipakai untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah brand dan website di search engine. Jika banyak orang di seluruh dunia membicarakan website Anda, brand Anda dengan cara positif di sosial media, maka Google akan menganggap bahwa website Anda adalah otoritas di bidang Anda dan memberi peringkat yang lebih tinggi di search engine. Kita bisa lihat di Google Search Quality Evaluator Guidelines, dimension total 47 kali terkait sosial media. Masuk akal jika Google perlu memperhatikan hal ini dalam mengevaluasi EEAT pada orang dan merek dari sebuah website. Mengapa? Jika sebuah website sangat populer dan banyak yang diperbincangkan di kalangan blogger, di sini yaitu banyak yang memberi link ke website Anda, namun tidak ada share atau aktivitas di sosial media. Jadi banyak backlink, namun tidak ada aktivitas di sosial media, tidak ada share apapun. Makanya akan terlihat kurang natural di mata Google. Bagaimana cara mendapatkan social signals? Anda bisa mendapatkan social shares ke website Anda melalui yang pertama, membuat konten viral sehingga banyak di-like dan di-share di sosial media. Yang kedua, Anda dapat melakukan paid ads sehingga website Anda terdapat like dan share. Kemudian ketiga itu memakai social signal service untuk menambahkan real shares ke website Anda. 3 platform utama yaitu ada Facebook, Twitter, dan Pinterest. Saya bisa pakai yang dari OmniRank untuk optimasi website saya dan klien saya. 4. The link building strategy. Saat ini, jika Anda ingin ranking di Google, maka Anda perlu backlink diversification profile dengan terdapat 4 jenis link ke website Anda. Yang pertama, core links. Core links adalah tipe backlink yang pada umumnya dibuat oleh website owner setelah website mereka dibuat. Website owner akan sangat bangga karena sudah memiliki website dan sebar link website mereka di sosial media, di web profile, di blog, di directory business listing, seperti Yellow Pages, Foursquare, dan sebagainya. 2. Power links. Power links adalah link yang berfungsi untuk meningkatkan power ke keyword target yang ingin Anda ranking di Google. Saya sendiri sangat selektif dan set high standard untuk mendapatkan link-link yang benar-benar powerful untuk kita suntik ke keyword target. 3. Relevance link. Relevance links yaitu link yang berada di blog dengan satu niche atau kategori yang sama dengan website Anda. Misalnya website Anda berada di high competition niche yaitu di produk asuransi, maka Anda perlu relevance links dari blog yang kategori kesehatan atau finansial. Saya membangun relevance links dari platform Omni Authority, di mana saya dapat filter kategori yang sesuai dengan niche website atau klien saya. Kemudian saya dapat filter juga metrics yang powerful yang sesuai dengan kebutuhan saya, kebutuhan di keyword target, serta budget yang dapat saya setting sesuai dengan yang diinginkan. Di mana di Omni Authority saya juga dapat upgrade konten yang akan dipakai untuk link building. 4. Trust links. Trust links adalah backlink dari media nasional yang memang websitenya sudah high authority dan dipercaya oleh Google. Misalnya CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dan sebagainya. Trust links selain membantu untuk meningkatkan trust website dan search engine, juga membantu meningkatkan exposure brand Anda di digital media. Ranking akan stabil dan meningkat serta awet dengan strategi backlink diversification profile. Saya memilih trust links media nasional di Omni Authority juga. 5. Membangun real EEAT content. EEAT atau Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness, sebuah konsep yang Google buat untuk reward artikel berkualitas bagi publisher kecil ataupun publisher independen. Jadi secara sederhana, Google ingin setiap artikel ditulis oleh seseorang yang pakar di bidangnya atau sudah memakai produk atau jasa yang ditulis di artikel tersebut. Namun dari sisi algoritma, bagaimana kita memberitahu Google bahwa artikel yang kita tulis ini adalah artikel yang kredibel dan dapat dipercaya, kita dapat menambahkan bumbu experience di artikel. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita boost experience di artikel dengan formula sebagai berikut. Experience boost adalah sama dengan personal anecdote plus opini subjektif plus konten objektif. Anekdot adalah cerita singkat pengalaman pribadi seolah-olah sudah pakar dan banyak pengalaman di bidangnya.
Opini subjektif adalah cerita pengalaman pribadi Anda yang ditulis oleh si penulis. Konten objektif adalah isi artikel yang ditulis berdasarkan kenyataan, fakta, atau ilmu pengetahuan. Berikut contohnya. Personal anecdote. Saya sudah tidak bisa hitung berapa banyak website blogger.com yang saya buat sebagai hobi. Saya membuatnya karena selain mudah untuk daftar, juga gratis, dan domain yang didapat juga cukup bagus. Misalnya brandname.blogspot.com. Sudah terlihat bagus, bukan? Kemudian subjective opinion. Tema blog yang tersedia adalah modern dan SEO friendly. Saya tidak menyangka sudah terdapat banyak blog yang bagus di blogger.com. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika saya lihat masih banyak tim-tim yang standar. Objective observation. Perlu Anda ketahui bahwa blog yang dibuat masih standar, Anda perlu masuk ke dashboard dan tambahkan halaman di konten. Jika Anda masih stuck dan membutuhkan bantuan untuk analisis website Anda dari SEO tim kami, silakan hubungi kami dan kami siap untuk menganalisis website Anda untuk melihat kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana strategi yang pas untuk website Anda kembali on track di search engine. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka konten seperti ini, dan silakan komen jika Anda memiliki pertanyaan lanjutan.